几十个星域洗劫一空。那个魔头徐阳可真霸道，想把他抢回去当小老婆，这才是他的真身。那这个也是我最顶级的密探，在辽洛。这是徐阳，千真万确。这徐阳是个抢走的资源，肯定爱财如命，拥有所有财宝，幸不走就杀了你们这帮不争。超过了门主。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys, Dewa Suyang kita lanjutkan di malam hari. Yes, seru nih pasti nih. Oke, di part 183 hari ini semua orang bakal menggosipkan Suyang. Tersebar sudah berita soal Suyang yang sudah menghancurkan berbagai sekte dan planet. Bahkan juga dibuatkan gambar buronannya guys. Ini bakalan seru nih. Di part kali ini tuh kocak banget guys. Suyang bakal bikin gempar satu dunia. Tapi pertanyaannya kenapa ini semua bisa terjadi? Nah, jadi di part sebelumnya Lord Suyang kita sudah membangkitkan Sui Liu. Sui Liu tentu menceritakan apa saja yang sudah terjadi kepada Tianlang kuno. Tapi aneh guys, saat dia ingin menceritakan kejadian yang membuat bencana petaka 9 alam, tiba-tiba ingatan Sui Liu dihapus oleh kekuatan paksaan dari dalam dirinya. Suyang menebak itu pasti dewa kuno jutaan tahun yang lalu, di mana sang dewa menanamkan kekuatan rahasia yang memaksa Sui Liu kalau dia mengatakan hal yang tidak boleh dikatakan, maka ingatannya otomatis bakal dihapus. Wah, kuat banget berarti nih. Yang membuat Suyang menjadi buronan karena ketiga sekte terbesar di wilayah tengah itu mulai terganggu akan kehadirannya. Ada sekte Chantian, sekte Shen Wei, dan sekte Shen Kuang. Ketiga sekte besar ini bakal menggabungkan kekuatan untuk menangkap Suyang. Dikira Suyang kita lemah kali ya. Dan mereka sangat percaya diri bisa menekannya guys. Sekte besar kadang terlalu percaya diri nih. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. 先抓徐阳，现在该我们落子了。Sementara itu di kota Tongmao ada mata-mata dari sekte Shen Wei yang menggunakan topi. Topi apa nih? Topi orang-orang sawah kayaknya nih. Coba kalian tulis di kolom komentar ini namanya topi apa di daerah kalian guys. Si mata-mata sengaja datang ke sini untuk mencari tahu informasi soal Suyang. Dan dia langsung mendatangi markasnya, yaitu pavilion lelang yang Suyang miliki. Tidak lama dari itu, dia mendengar gosip dari orang-orang di belakangnya. Katanya Suyang orang yang sangat kejam. Dia sudah merampok sekitar 11 planet lebih dan tidak ada satupun yang diampuni. Yang paling seramnya adalah Suyang menghabisi monster penakluk langit. Yang katanya monster itu sangat kuat, bahkan gak satupun orang yang berani mengganggunya. Tapi gak lama dari itu, muncullah si bocah yang bernama Xiao Fu. Buat kalian lupa, bocah ini adalah Suyang yang dulunya kasih kekuatan guys, biar dia makin overpower dan bisa membantai para musuh. Nah, si Xiao Fu mengatakan waktu itu Suyang masuk ke organisasi Xuantian dan menjadi bawahanku. Wah, berani juga nih bocah nih. Tentu orang-orang gak percaya lah. Tapi Xiao Fu terus memastikan Suyang dikirim keluar buat melakukan tugas oleh ketua Man Ying. Kalau tidak, dia pasti sudah patuh di bawah perintahku. Waduh, jago ngibul nih bocah nih. Tapi itu tuh berhasil membuat si mata-mata dari sekte Shen Wei percaya guys, kalau Suyang berada di bawah organisasi Xuantian. Dia pun segera pergi dari sana ingin melaporkannya. Ternyata Xiao Fu sengaja mengatakan hal-hal ngibul tadi yang hal-hal bohong supaya mengelabui si mata-mata. Dan itu merupakan perintah langsung dari ketua Man Ying, dengan tujuan mengalihkan perhatian mata-mata ke organisasi Xuantian mereka. Oh alah, ternyata maksudnya baik guys. Khawatir sama Lord Suyang kita ceritanya.
徐阳修炼的，自然得从他的老窝查起。 Di sisi lain ada dua orang yang katanya mendapatkan lukisan Suyang. Tetapi ketika dibuka ternyata lukisan seorang wanita. Mata-mata dari sekte Cantian diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Katanya dulu pemilik sekte di wilayah Anhun itu sangat menyukai Suyang karena kecantikannya dan ingin menjadikannya sebagai selir. Tapi itu membuat Suyang marah dan wilayah Dewa Anhun dihancurkan. Wah, fitnah macam apa lagi nih guys? Buat kalian lupa, pemimpin sekte Anhun adalah si kakek tua yang berada di kursi roda dan memiliki 100 anak guys. Nah itulah dia pemimpinnya. Haha. Pasti ini tujuannya mengalihkan perhatian mata-mata dari sekte musuh lagi nih. Dan benar aja, mata-mata sekte Cantian percaya kalau Suyang adalah seorang wanita. Aduh, ini orang-orang lucu bener dah, malah dikerjain. 想把她抢回去当小老婆，这才是她的真身。徐阳是个女的。 Sementara itu, di ruang rapat ketiga sekte besar, ketiga ketua sekte sudah mengumpulkan banyak sekali foto-foto yang dicurigai sebagai Suyang. Tapi giliran ada foto yang beneran mukanya Suyang nih, mereka malah gak percaya guys. Malah terus menebak-nebak muka Suyang itu yang mana. Karena berdasarkan info dari mata-mata mereka, ciri-cirinya itu berbeda-beda. Ada yang katanya mirip dengan monster pohon, ada yang katanya Suyang adalah wanita dan lain-lainnya. Yang pada akhirnya membuat mereka itu bingung sendiri guys. 那这个也是我最顶级的密探，在辽洛。会是徐阳，千真万确。Mereka malah menebak kalau Suyang adalah nama organisasi. Makanya identitasnya itu ada banyak karena anggotanya banyak sekali. Segera mereka memerintahkan untuk mengirimkan semua pasukan dan bantai siapapun yang masuk ke organisasi Suyang. Terutama Raja Iblisnya yaitu Suyang itu sendiri. Aduh, nih tiga ketua sekte ngelawak banget nih. Aduh. 徐阳是个祖，那就只有一种可能了。 Sementara itu di sekte Tianlan, senior Pufan dimarahin karena dia lupa memberikan kompas bintang kepada Suyang. Padahal semua orang tahu kalau Suyang mereka itu buta map guys, buta arah. Jikalau tersesat, mereka gak bakal bisa mencarinya kemanapun. Masalahnya dunia mereka ini sangat luas, jelaslah. Planetnya aja banyak guys, jadi mereka harus berkeliling alam semesta. Alam semesta kan luas banget ya, gimana nemuinnya coba? Yaya jadi takut leluhurnya Suyang gak bisa kembali. Tapi tiba-tiba tuar. Muncul ledakan dan jatuhlah seseorang bertopeng. Ternyata orang ini terkena formasi pelindung yang ada di sekte Tianlan. Si pria bertopeng datang ke sini pengen mengundang sekte Tianlan buat mengikuti acara memburu iblis. Memburu iblis? Memburu iblis apa coba? Yes, kita akan memburu sang raja iblis yang bernama Suyang. Nah lo, auto kaget lah mereka ya kan? Leluhur Suyang kami mau diburu. Sang pria bertopeng menjelaskan kengerian dari Suyang. Badannya kekar dengan wajah yang menyeramkan. Membantai para musuh itu tanpa ampun dan banyak lagi. Tapi anehnya semua ciri-ciri yang disebutkan oleh pria bertopeng itu tidak sesuai dengan ciri-ciri aslinya Suyang. Sanya pun pura-pura bertanya guys. 爱财如命，惜 Bukankah harusnya Suyang itu tampan dan tinggi dan serta sangat kuat, bisa mengendalikan semua kekuatan? Karena pria bertopeng merasa mereka mengenali Suyang, jadi nggak perlu basa-basi, dia langsung mengajak mereka semua untuk ikut memburu sang Raja Iblis Suyang. 如同参天巨树，三头六臂，青面獠牙。 Tentu mereka mau dong, tapi sengaja guys. Tujuan asli mereka mencari leluhurnya yang tersesat. Diam-diam si pria bertopeng ternyata memiliki niat jahat. Dia berniat membantai semua orang di sekte Tianlan dan menguasai semua harta yang ada di sini. Bahkan sektenya akan dia kuasai.
Jaelah, pede banget dia mampu guys. Ternyata Luo Xian dan Tong Mei juga memiliki pikiran buruk. Tunggu sampai mereka menemukan leluhur Suyang mereka, maka semua musuh yang mencarinya akan mereka habisi. Dan semua harta dari ketiga sekte besar yang ada di wilayah tengah itu akan mereka rebut dan persembahkan kepada leluhur Suyang. 走的资源， 肯定爱财如命，东域所有财宝，兴不走就杀了你们这帮不长。 Wah, ini kocak sekali nih, sama-sama punya pikiran jahat. Hahaha. Di sisi lain, Suyang sampai ke alam semesta Kongji. Sui Liu merasakan ada aura murid Tianlan tidak jauh dari sini. Siapakah itu guys? Ada murid Tianlan? Perjalanan pun terus dilakukan. Sebenarnya banyak sekali mata-mata yang menghampiri kapal mereka dan terus mencocokkan muka Suyang dengan kertas buron yang mereka pegang. Tapi masalahnya kan gak ada satupun di gambar kertas itu yang mirip dengan Suyang guys. Jadi mereka pun pergi begitu saja. Suyang lama-lama bingung juga nih, apa yang mereka cari sih? Pada akhirnya dia menangkap satu mata-mata dan dia tundukkan. Ketika melihat Suyang, sang kroco pun langsung takut. Aura yang kuat sekali, bahkan lebih kuat daripada ketua sekte mereka. 喊我！ Sui Liu melihat kertas yang dipegang olehnya bertuliskan acara memburu iblis. Si kroco menjelaskan, sedang ada acara memburu iblis karena ada Raja Iblis yang mengacaukan alam ke-9. Ketiga sekte besar wilayah tengah membuat acara pemburuan iblis ini dan disebarkan ke seluruh penjuru. Kalau berhasil membantai sang Raja Iblis, maka akan mendapatkan hadiah miliaran. Mendengar kata miliaran membuat Suyang tertarik karena dia tahu guys, Raja Iblis yang mereka incar itu adalah dirinya. 居然敢说您是魔头！ Si kroco pun pamit pergi dari sana. Suyang tahu bakal ada orang yang dia kenal mengikuti acara ini. Yang tidak lain adalah murid-muridnya guys. Dia tahu para muridnya bakal ikut acara pemburuan iblis ini untuk mencari dia. Jadi bentar lagi mungkin bakal ketemu nih. Aduh, lucu banget asli. 伏魔大会， Apakah di episode selanjutnya bakal terungkap kalau sebenarnya Suyang adalah Raja Iblis yang mereka cari? Haha. Langsung saja buat spoiler part 184 Lian Shishuanian. Episode 186-nya di hari Sabtu, kita semua bakal melihat gosip tentang Suyang tersebar semakin luas. Banyak sekali orang yang bersiap untuk melawan sang Raja Iblis. Tapi nanti bakal ada beberapa orang yang menyerang Suyang. Entah mereka tahu kalau Suyang diincar ataukah tidak, yang pada akhirnya Suyang kasih paham. Tapi di organisasi Xuantian, terjadilah sedikit kesalahpahaman guys. Man Ying mengira kalau San Yang adalah orang yang pengen memburu Suyang. Sehingga terjadilah sedikit pertarungan. Bakalan seru nih guys. Hehe. Para murid yang beraksi buat mencari gurunya, ini bakalan seru dong. So, selesai dulu untuk part 183 Lian Shishuanian. 100,000 years of refining Qi, 100,000 tahun pemurnian Qi, dan satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.